Yang terhormat kepada Ibu Dede Ruyatna SEMA selaku Lurah dari Kelurahan Sawangan. Yang terhormat Dr. Gigi Mukti Purnaningsi. Yang terhormat Syahra Rahmawati Utami AMDK. Yang terhormat Nurse Laksita Barbara Eskep MN. Yang terhormat Dr. Nurse Arif Wahyudi Jatmiko MKep MPDK. Yang terhormat Dr. Afia Kuratul Marjan SGZ MSI. Yang terhormat Nurse Sangayu Made Adiani SPKPKOM selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya Ibu-Ibu, untuk tema pada hari ini kita bisa lihat bersama
Belum. Jangan geser-geser anjing. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Bela Negara, dan Mars Kota Depok, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ners Arif Wahyudi Jatiko, MKep MPDket, selaku Ketua Pelaksana acara hari ini dan selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Kepada Bapak Arif, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat saya sampai tidak bisa berkata-kata karena semangat dari kader serius. Sudah mendengar Bu ya yang belakang ya. Baik. Terima kasih saya dulu kepada Ibu Dr. Gigi Mukti Purnawisi di SDMA sudah menyempatkan waktu yang hadir pada siang hari ini untuk hadir di Kelurahan Sawangan Lama. Nggak pakai selalu baru. Yang dan juga Ibu Dede Ruyarna SDMA, lurah yang selalu semangat dan memberikan energi positifnya kepada saya khususnya, sehingga saya optimis untuk berbagi ilmu terkait bagaimana nanti ke depan para kader ini nanti bisa membantu kami dalam bidang kesehatan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat kita dan Mbak Sarah Rahmawati Utami yang sudah membantu tim dalam mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Baterainya dan yang saya hormati dan saya ibu-ibu kader Posyandu dan Posdindu Sawangan ya Sawangan dan Sawangan baru, tetapi saya yakin konversinya selalu baru dan selalu terbarukan. Baik, pada kesempatan hari ini saya Arif Wahyudi Jatiko, ada Bu dosen Laksita Barbara, ada lagi nanti muncul ada Sang Ayu dan juga Bu Anja, nanti hari ini akan bersama-sama Ibu bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita jika kita menemukan atau merasakan menemui keluarga maupun anggota masyarakat yang mengalami beberapa kondisi yang mungkin itu bisa mengancam nyawa pada individu. Bapak Ibu sekalian, Ibu semuanya, kami di rumah sakit ya, di layanan kesehatan sering menemukan pasien-pasien dengan kondisi penyakit jantung yang sudah kondisi terminal, tidak bisa tertolong lagi. Oleh karena apa? Saat di luar rumah sakit mereka tidak mendapatkan pertolongan yang benar. Harapannya apa? Dengan adanya Bapak, harapannya dengan ibu-ibu semuanya mengenali tanda dan gejala kegawatan pada pasien jantung, memberikan penata laksanaan awal, melaporkan, itu bisa membantu keberlangsungan kehidupan si korban tadi. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu semuanya, ya, kader adalah perpanjangan tangan, bukan banyak tangan, tapi adalah apa ya? Ujung tombak paling depan bagi kami di bidang kesehatan. Garda terdepan, kata Bu
Deden ya. Nah, di mana kadang tidak hanya untuk melakukan pencatatan pelaporan, tapi kadang juga bisa memberikan edukasi ya, edukasi minimal, membantu kita dalam berubah perilaku yang baik dan sehat, dalam bersih dan sehat dan lain-lain. Jadi besar harapan kami pada siang hari ini setelah pulang dari kegiatan ini, ibu-ibu mempunyai informasi yang nanti bisa disebarluaskan ke semua anggota masyarakat. Paling tidak satu rumah dia tahu apa yang harus dilakukan jika menemukan anggota keluarganya yang sedang sakit hipertensi maupun jantung. Nanti disebarluaskan. Kita nanti akan bekali dengan influencer, dengan materi-materi yang bisa dipakai. Ya, yang kita ajarkan adalah untuk awam. Yang kita ajarkan untuk orang awam, untuk orang yang tidak mempunyai background di kesehatan. Jadi sangat mudah untuk diterapkan. Ya, harapannya ke depan kita bisa meningkatkan ke hal-hal yang lain, termasuk penguatan anggota keluarga pada bidang kesehatan. Dan tujuan dari kami sendiri tadi, bagaimana mereka mengenali, mengaspirasi, bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar kita untuk membantu kita di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masa yang akan datang. Mungkin tidak panjang dan lebar karena sudah siang dan nanti kita lagi juga akan masuk ke libur dan juga makan siang ya, tapi mohon izin nanti kita selesai jam 1 ya Bu ya. Kita nggak lama, kita bukan kita cepat gitu ya. Kalau selesai nanti ada yang menggunakan di kampanye tapi bukan selesai. Kita cepat, to the point, pulang-pulang seneng, kenyang, tidur siang gitu ya. Jangan ya. Oh gula ya. Di belakang sama Dede ya. Intinya kita cepat dan terbatas serta to the point. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cuma sekian. Ibu semua semangat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Deden Ruyatna SEMA selaku Kepala Lurah dari Kelurahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepada Ibu Dede, saya kasih. Mudah-mudahan berkah ya, karena informasinya saya takut membuat apa boleh takut-takutin membuat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang selamat pagi, nanti jawabnya pagi, luar biasa, oke? Lagi dengan kata celina, biru, ya? Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Serasa saya menang. Boleh nggak saya pantun? Ntar dulu kayaknya pantunnya, soalnya bukan apa-apa, pasti udah cakep duluan aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yakni kalau panggil bapak masih mau panggil adik pada pantas bahasa dinas Bapak Dr. Nurse Arif Wahyudi Jatmiko M.F. MPD Kedok. Alhamdulillah kan? Kita mau begini ya Bu, jangan cakep ya.
Tadi saya nggak apa, tapi tahunya usaha wae gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah difasilitasi berjalan baik. Para adik-adik mahasiswa dan mahasiswi UPN Jakarta, mana? Kurang tinggi. Sekali lagi. Para kader Posyandu dan Posbindu, Kelurahan Sawangan dan Kelurahan Sawangan Baru yang sama-sama kita hormati, senior saya ya, Ibu Haja Siti Ansyah. Kebetulan beliau adalah orang tua di mana pernah duduk menjadi kepala desa ya, kerennya Kades Hormat. Coba Bu, tampakkan wajah Ibu ya. Usia boleh tua, iya nggak kelihatan tua kan. Nah inilah yang mengunci sebuah permasalahan di kelurahan ya. Insya Allah tetap sehat, tetap terjaga berkah ya. Tentunya ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku lurah mengucapkan ribuan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada UPTD Puskesmas Sawangan, di mana terdiri atas 2 kelurahan, yakni Kelurahan Sawangan dan Sawangan Baru, untuk menerima ilmu, materi, sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang ada di Posyandu dan Posbindu kita. Tolong acungkan tangan, ibu-ibu bawa buku juga. Buku melon. Alhamdulillah. Jadi tolong nanti ini ilmu boleh dibilang tidak mengenal orang lulusan apa. Kadang juga ada yang lulusan SD, maaf, jangan tersinggung dan seterusnya. Tapi berkat ibu-ibu selaku kader di mana merupakan garda terdepan bagi kesehatan masyarakat. Benar nggak? Orang digaji, ya kan? Nggak digaji Bu ya. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki ibu dalam mengentaskan kemiskinan. Kenapa saya katakan mengentaskan kemiskinan? Karena apa? Kesehatan terjamin, yang miskinnya insya Allah hilang. Karena mereka berpikirnya yang positif. Kalau sakit banyak nyelungsek awak, ya kan? Apalagi kadang melihat ada salah satu yang kurang sehat, disebutnya penyakit yang tadi dokter bilang mempet dah, ya nggak? Tapi karena kita punya sedikit ilmu banyak, apalagi bisa teratasi. Syukur-syukur dokter ya sebagai penanggung jawab di wilayah bisa terlaksana dengan baik apa-apa yang menjadi kesulitan para kader di Posyandu maupun Posbindu ya. Terima kasih juga, luar biasa ini sebuah penghargaan bagi 2 kelurahan karena kita dihadiri oleh universitas yang cukup berperan ya. Banyak jebolan-jebolan orang Sawangan juga ada kayaknya tuh, banyak ya. Cuma mungkin karena dia ilmunya lebih tinggi, dia udah kepakan sayap, dia mungkin yang perempuan punya suami dan bawa suaminya ataupun tugas lain ya. Tidak mengapa, sekarang ada lagi. Mudah-mudahan dalam kesempatan siang hari ini apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber tolong dicatat, udah jelas tanya. Nanti kalau udah benar-benar nyemplung ke otak kita, insya Allah kita berikan sosialisasi kepada masyarakat kita di masing-masing Posyandu ataupun Posbindu. Saya
Mohon izin nggak lama karena apa? Ada tugas lain. Tetap saya mendukung seluruh program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Kota Depok, apalagi kesehatan. Semestinya kita bisa menjaga sebelum masyarakat kita kena, otomatis kita sendiri harus sehat walafiat, ya, bukan dimain. Saya boleh dong pantun. Nanti dulu Pak, kalau yang sama ibu-ibu mah ada aja dah. Tapi mana dari naik ininya ya? Mulai bunga, ya. Bunga melati sedang berkembang. Nih, bunga melati sedang berkembang. Tumbuh indah atas jambangan. Gembira hati terasa riang. Hadirin datang penuhi undangan. Nyambung orang. Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan siang hari ini atas izin Allah, Bismillah mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pemberdayaan kader sebagai first responder pada kegawat daruratan kardiovaskular di pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2023 saya nyatakan dibuka. Gadis cantik Siti Rupaya, belum menikah jangan diselingkuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dede Ruyana yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Puskesmas Ibu Dr. Gigi Mukti Purnaningsih. Kepada Ibu Dr. Gigi Mukti Purnaningsih, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Lurah Dede dari Kelurahan Sawangan. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu narasumber. Baru kenal Pak. Di sini ada tercantum, saya nggak contekan, mohon maaf. Jadi harus baca dulu namanya. Bapak Dr. Arif Wahyu Jatmiko, kemudian Laksita, Ibu Nurse Laksita Barbara, Eskop, MN Bapak mana? Oh iya, saking banyaknya sekarang gelar. Baik, dan yang saya sayangi ibu-ibu, para kader, ini ada gabungan ya, Sawangan dan Sawangan Baru. Terima kasih atas kesediaannya sudah bisa hadir di sini untuk mendapatkan apa nih Pak, sosialisasi ya terkait dengan apa ini kasus kegawat daruratan kardiovaskular. Perlu diketahui dulu Pak Arif bahwa mungkin kader-kader ini sudah terbiasa dan mulai diuji ya bahwa mereka adalah kader-kader yang mumpuni, karena kami mungkin dari Puskesmas sering melakukan sosialisasi, khususnya ada nggak di sini yang kader tulis? Nggak ada. Boleh nggak acungkan tangan yang tulis? Nah, yang tulis ini sebetulnya mereka sudah terbiasa yang melakukan hal-hal yang banyak yang namanya jenis apa Bu? Jenis apa namanya? Cuma kader jenis aja. Singkatan dari apa? Duta gendis. Singkatan dari apa? Gerakan edukasi, internalisasi
ibu-ibu ini sudah terbiasa menerima masalah sosialisasi ya, terutama edukasi sosialisasi terkait dengan kesehatan. Mungkin kalau untuk kardiovaskuler baru kali ini ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali bahwa kita mendapatkan ilmu kembali. Nggak banyak sebetulnya Pak Dokter ini masalah kardiovaskuler, karena biasanya ibu ini cenderung ke kesehatan promotif dan preventifnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan khususnya untuk balita biasanya kebanyakan ya, tetapi dari kardiovaskuler hubungannya biasanya dengan lansia ya kebanyakannya. Nah, jangankan ibu kader, saya sendiri kayaknya tertarik nih duduk di sini juga mendengarkan ya, tetapi sama seperti Bu Dede, saya nanti jam 1 pun ada lagi Zoom terkait dengan evaluasi yang kemarin sudah kita laksanakan sama-sama dengan Ocan. Ada yang Ocan nggak di sini? Nah, Ocan juga di Zoom ya. Jadi mungkin saya nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai. Nanti saya berbicara dengan Mbak Syara yang akan mendampingi sampai akhir acara. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi tolong disimak baik-baik Ibu, karena ini ilmu yang penting ya. Kardiovaskuler kaitannya dengan jantung ya Dok ya, dengan jantung, apalagi hipertensi ya. Saya juga hipertensi dulu lagi ya, sudah terlihat ya dari fisik saya kelihatan ya obesitas, jadi pasti ada hubungannya itu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Mukti yang telah memberikan sambutannya. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Masih semangat ya? Kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator Saudari Kansa Aulia. Langsung saja kepada Saudari Kansa Aulia saya persilahkan untuk memandu diskusi. Ibu-ibu nanti tolong untuk diperhatikan ya. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya selamat siang ibu-ibu semuanya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kansa Aulia selaku moderator pada acara hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Nurse Laksita Barbara SKEP MN dan Bapak Dr. Nurse Wahyudi Janiko MKEP MN. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu belum sih tentang apa itu jantung dan juga hipertensi? Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu tentang pengenalan kegawat daruratan pada kasus jantung yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Laksita Barbara SKEP MN. Kepada Ibu Nurse Laksita Barbara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu di sini. Sepertinya udah apa materi apa nih? Sudah tuntas ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu saya mau tanya, tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya. Di sini siapa yang mengidap hipertensi? Minta minum. Ada yang punya diabetes? Oh, alhamdulillah. Ya. Ya. Karena yang saya sebutkan tadi hipertensi, diabetes. Kemudian ada juga obesitas. Ada juga merokok. Suka minum kopi berlebihan
suka begadang itu selain gaya hidup juga ya, yang mudah stres gitu ya, itu adalah faktor resiko untuk penyakit-penyakit jantung. Nah, jadi Bapak Ibu yang tidak hipertensi maupun diabetes yang wajib kontrol, karena itu upaya untuk mencegah penyakit yang lebih parah, gitu ya. Ini bisa dites. Nah, penyakitnya lebih parah lagi itu apa? Penyakit jantung. Jadi ini adalah gejala-gejalanya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada flyernya ya, ada flyernya kan ya yang dibagikan. Nanti ada flyernya yang dibagikan. Jadi flyer itu bisa disimpan dan kalau lupa bisa dibuka lagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya faktor resiko yang saya sebutkan tadi, itu harus lebih waspada kalau gejala ini muncul. Ada yang pernah sakit mah? Rasanya gimana? Jadi ya, ini di sebelah mana? Bisa ditunjuk pakai satu jari? Ulu hati ya. Pernah masuk angin? Kalau orang Jawa bilangnya sedot-sedot ya, sedot-sedot kayak nyeri tajam gitu ya. Di mana biasanya? Nah, bisa ditunjuk pakai satu jari. Nah, nyerinya mirip seperti itu kalau penyakit jantung. Bedanya ibu-ibu nggak bisa nunjuk pakai satu jari, nggak bisa. Kalau makan bisa ya? Ada nih. Kalau makan bisa. Ya. Masuk angin bisa. Kalau sakit jantung lebar, ya di sini, iya di sini, iya di sini, iya. Kadang sampai sini. Nah, itu. Ya. Kita tunggu adanya selesai dulu. Dibantu kemana? Ke tubuh, ke leher, bisa ke rahang. Kalau sakit jantung ada yang salah, kayaknya saya sakit gigi deh. Ada yang kayak gitu ya, saking nyebarnya. Iya, ya. Terus nyerinya itu terutama saat beraktivitas itu tambah nyeri, dipakai jalan tambah sakit, gitu ya. Kemudian keringat, nah ini gejala yang menyertainya, keringat dingin, mual, ya. Terus rasa terbakar. Jadi nyerinya itu seperti terbakar atau seperti tertindih benda berat. Jadi seperti tertindih dan ada seseknya. Rasa ini kok apa banget? Seperti pernah merasakan ya, Bu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak pernah merasakan ya. Jadi ini tanda gejala. Bisa next. Ini kalau sudah muncul gejala itu waspada, apalagi yang beresiko. Selain resiko yang saya sebutkan tadi, ada satu resiko yang saya lupa. Umurnya sudah di atas 50 tahun, di atas 45 tahun. Bahkan sekarang bisa lebih muda lagi. Tahu Ashraf Sinclair? Suaminya tahu Haji Masaid aja dulu itu, Haji Masaid. Itu kan kayaknya masih muda ya, masih muda, sehat, bugar. Tapi ternyata meninggalnya karena jantung juga. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya. Jadi itu tadi, kalau yang muda-muda aja bisa, apalagi yang beresiko gitu ya. Jadi waspada. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita merasakan gejala itu? Yang pertama adalah langsung istirahat. Ya, jangan malah aduh jadi dada, udahlah saya lanjut kerja, jangan. Istirahat, berbaring, nafas dalam, rilekskan gitu ya, rilekskan tubuh. Kenapa? Karena pada saat kita nyeri, artinya pembuluh darah di jantung kita itu sedang tersumbat, ya. Entah itu tersumbat karena bekuan darah, atau tersumbat karena pembuluh darahnya udah menyempit, ya. Jadi tuh sudah tersumbat, akhirnya darahnya nggak bisa ke jantung. Jantung juga
selain mengalirkan darah juga butuh darah ya ibu-ibu. Jadi ketika itu tersumbat, jantungnya juga kekurangan oksigen gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melebarkan ini sebisa kita, yaitu salah satunya dengan istirahat, menenangkan pikiran, gitu ya, nafas dalam, gitu ya. Jadi tarik nafas, hitung 3 kali dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut 3 kali, 3 hitungan, gitu ya. Diulangi lagi sampai merasa baikan. Nah, ini ada minum obat ya, terutama untuk bapak ibu yang sudah memiliki penyakit yang itu tadi ya, risiko tadi hipertensi gitu ya. Biasanya kalau rajin kontrol nih pasien-pasien hipertensi ini juga dibekali oleh dokternya obat-obatan untuk melancarkan peredaran darah. Nah itu yang harus diminum, obat yang melancarkan peredaran darah gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang memang hipertensi sudah lama, coba minta dokternya, apakah saya perlu obat untuk melancarkan peredaran darah? Gitu. Misalnya saya mengalami gejala penyakit jantung. Gitu. Kemudian yang berikutnya rajin kontrol, ini terutama yang tadi yang sudah memang punya penyakit hipertensi, diabetes ya. Ibu-ibu yang sudah di atas 45, di atas 50 juga kontrol walaupun nggak sakit. Yaitu namanya adalah kontrol cek kalau bahasa Inggrisnya general check up, kalau di sini GCU ya, GCU gitu, general check up. Jadi periksa aja gitu secara menyeluruh walaupun nggak sakit, karena sudah di atas 45 itu sudah berisiko juga gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang saya tuh nggak pernah kontrol, nggak pernah merasa punya hipertensi misalnya ya, nggak pernah merasa punya penyakit tapi merasakan gejala itu, apa yang harus saya lakukan selain istirahat? Selain istirahat, kalau misalnya masih ada nyeri itu, langsung bapak ibu lagi, langsung ibu-ibu ke rumah sakit segera gitu ya. Jangan takut untuk enggak nanti ke rumah sakit ternyata cuma mah, nggak apa-apa. Kalau cuma mah, alhamdulillah ya kan. Kalau misalnya lebih serius kan bisa diatasi lebih cepat gitu ya. Jadi jangan ragu untuk ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit saya bilangnya kok nggak ke klinik? Karena di rumah sakit ada yang namanya perekam jantung. Itu yang kita butuhkan. Jadi bapak ibu-ibu kalau misalnya ada nyeri dada seperti itu harus direkam jantung. Di mana adanya? Di rumah sakit, di IGD ada. Jadi langsung ke IGD, jangan ke poli, antri nanti ya lama lagi ke IGD untuk diperiksa gitu ya. Jadi ke IGD bilang aja saya nyeri dada seperti ini, nyeri dadanya pasti akan langsung oke direkam jantung ya ibu. Dari situ baru tahu beneran sakit jantung apa enggak. Nah gitu ya, kalau sakit jantung bisa langsung diatasi lebih cepat, lebih baik. Karena selama itu sakit maka jantung akan dalam kondisi kekurangan oksigen terus. Kalau lama-kelamaan dibiarkan kekurangan oksigen dan aliran darah, maka jantungnya bisa lama-kelamaan selnya mati. Kalau luas kematiannya berhenti berdetak. Itu yang kita takutkan. Ya, next. Nah ini ya, kalau jantungnya terlalu lama kekurangan oksigen bisa mati dan berhenti berdetak, kita sebutnya henti jantung. Jantung berhenti berdetak. Itu yang paling mematikan ya. Namanya jantung berhenti pasti mematikan ya. Next. Nah, ini yang akan kita ajarkan hari ini. Tadi sudah kita ajarkan bahwa kalau merasakan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, langsung ke dokter ya, istirahat, nafas dalam, terus juga ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya nih, alhamdulillah ya, misalnya nggak sempat ke rumah sakit, tiba-tiba dia sudah henti jantung, apa yang kita lakukan? Ini yang penting untuk kami sampaikan. Kenapa? Karena semua orang yang ada di rumah ataupun di luar rumah sakit lah ya, di luar rumah sakit itu punya peran yang penting memberikan pertolongan lebih cepat
pada korban terjatuh. Semakin cepat pertolongan itu diberikan, maka tingkat keselamatannya akan semakin tinggi. Itu sudah diteliti sedunia. Jadi semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar kemungkinan untuk selamat, tertolong, ya. Gitu. Nah, selain itu juga harus cepat juga dibawa ke rumah sakit. Nah, bagaimana pertolongannya? Next. Ini sebelumnya dulu. Nah, ini Pak Arif spesial untuk hari ini bikin ini mantra tolong ditekan biar lebih mudah diingat. Mantra tolong ditekan, gitu ya. Ini singkatan, kepanjangannya apa? Next. Mantra tolong ditekan, gitu ya. Yang pertama adalah man itu aman. Maksudnya aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Ya, artinya kalau misalnya korbannya jatuh di tengah jalan ya pinggirin dulu, gitu ya. Aman dulu. Misalnya di aspal yang panas ya udah pinggirin dulu. Jadi aman dulu, ya. Aman, tempatnya aman, kitanya aman, korbannya aman, baru mantra gitu ya. Kesadaran. Ya, kita cek kesadarannya. Caranya bagaimana? Coba langsung aja kita praktekkan itu pentemnya. Kita cek kesadarannya. Kan orang jatuh bisa saja karena dia pingsan aja ya. Ketika dibangunkan dia bangun, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau nanti jatuh, ketika dia dibangunkan dia nggak bangun. Ya. Di meja aja. Ya, biasa. Ini dipraktekkan oleh Israfil ya. Ya, ini namanya Israfil. Mahasiswa di Tiga Perawatan gue ya. Udah diajarkan ya. Ya, dicek kesadarannya dengan cara ditepuk kedua pundaknya, ditepuk keras sambil dipanggil, Pak, Bu, gitu ya. Pak, Bu, buka matanya. Gitu. Dipanggil dengan keras. Karena kita pastikan ini pingsan aja atau nggak sadar. Dan lagi. Pak, buka matanya Pak. Nah, kalau melek alhamdulillah ya, alhamdulillah kita. Tapi jangan kasih minum ya kalau melek ya. Biarkan dia nangis dulu, gitu ya. Baru kemudian kita tanyain kenapa, berserakan kah, apa gitu ya. Tapi kalau tidak membuka mata, ini yang akan kita teruskan mantra, ya kan? Kalau tidak membuka mata, kita teruskan tolong. Tadi mantra tolong ditekan ya. Mantra udah, tolong. Kalau dia nggak membuka mata, tolong. Minta bantuan. Jadi misalnya nih, Israfil di sini, terus di sini ada orang lain ya, misalnya kader yang lain. Israfil apa yang dilakukan? Cara memanggil pertolongan pertama untuk pasien seperti ini kita langsung menyebutkan secara spesifik. Jadi misalnya saya memanggil Ibu, mohon izin Ibu yang baju warna kuning, boleh tolong dipanggilkan ambulans 119, tolong bawakan alat bantu hidup dasar untuk pasien di sini. Saya akan melakukan RJP. Terima kasih Afil, lancar ya. Kalau panik nggak mungkin apal ya. Jadi gini, misalnya nih, Ibu namanya siapa? Bu Yuyun. Bu Yuyun telepon ambulan. Simpel ya. Bu Yuyun telepon ambulan. Tahu nomor ambulan? 118 atau 119? Ya. Kalau di sini 119 ya. Ya 119. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa kan ya 119 dihubungi ya. Jadi Bu Yuyun tolong panggil ambulans 119. Telepon ambulans 119. Ada yang nggak sadar. Gitu ya, gampang ya. Karena di sini nggak ada AED, ada yang namanya alat kejut, ya. Itu AED ya. Ya nggak usah diminta. Gitu. Tapi kalau misalnya ada, minta ambilkan AED. Tapi kalau nggak ada ya berarti cukup panggil ambulans, gitu ya. Kenapa? Karena ambulans itu juga kunci untuk keselamatan si korban, gitu. Semakin cepat ambulan datang, semakin cepat dia dapat obat-obatan untuk melancarkan aliran darah tadi. Gitu. Jadi itu kuncinya. Sambil kita juga melakukan pertolongan pertama. Gitu ya. Jadi
mandra sudah, aman diri, aman bukan aman korban, cek kesadaran, minta tolong panggil ambulan. Kalau misalnya kita sendirian boleh kita telepon ambulan dulu ya. Kemudian mandra tolong ditekan. Di itu cek nadi. Di itu cek nadi. Cek nadi di mana? Nadi untuk pasien yang tidak sadarkan diri itu ada di leher, namanya nadi karotis di sebelah sini. Tadi raba lehernya ibu masing-masing, yang ada jedut-jedutnya itu di mana? Di sebelah sini. Kan? Jadi ini ya, ini pembawakan sebelah kiri atau kanan. Iya. Ya. Nah itu diraba, dirasakan ada nggak nadinya, dudut gitu ya. Nah kalau misalnya ada, alhamdulillah kita nunggu ambulan. Tapi sambil di terus-terusan di ini ya, dicek terus ya, setiap 2 menit dicek lagi kalau ada, sambil nunggu ambulan. Kalau nggak kerasa, apa yang harus dilakukan? Kalau nggak kerasa, berikutnya adalah ditekan. Lakukan penekanan dada, ya, pijat jantung kita. Penekanan dada. Gimana caranya? Yaitu tangan kita satu, terserah yang mana aja, kanan kiri bebas. Yang satu adalah di atas dada. Jadi di sini kan ada tulang di tengah-tengah sini. Nah, di tulang itu. Ya, jadi jangan dirusuknya, tapi di tengah tulang yang panjang di sini. Nah, jangan di sini juga ya, jangan di ulu hati, jangan. Kalau gampangnya di antara puting. Nah, di antara kedua puting. Nah, ini kan di tengah-tengah. Tapi kalau ibu-ibu hati-hati ya, kadang putingnya udah nggak di sini lagi. Gitu. Di sini juga. Jadi beneran di tengah dada ya, di tengah dada. Yang diletakkan di tengah dada itu adalah ini tumit tangan. Bukan ininya ya, intinya tumit tangan karena ini yang paling keras ya, yang paling keras itu ini. Nah, ini itu yang ditaruh di tengah dada. Tangan satunya bisa dikaitkan seperti ini. Satu kalau diangkat kayak tadi, nah bisa dikaitkan seperti ini. Ya, tapi bebas, bisa dikaitkan, bisa juga diletakkan di atasnya aja bisa. Oke, diletakkan. Nah, terus kemudian ibu-ibu kalau misalnya korbannya besar, gitu. Misalnya bapak-bapak besar duduk gitu ya, seolah-olah kan kita kecil nggak kuat ya. Caranya biar tekanannya kuat adalah pundaknya ini harus, nah gitu aja. Pundaknya, posisi pundaknya ini harus lurus di atas tangan, ya sejajar ini. Nah, terus sipunya nggak boleh nempuk, waktu nengkan nggak boleh nempuk, gitu ya. Kenapa? Karena nanti capek tangan kita. Harusnya yang ditekankan ke tubuhnya korban adalah berat badan kita, ya bukan tangannya, tapi berat badan kita. Nah, makanya penting untuk menjaga siku tetap lurus dan bambunya lurus tangan, gitu ya. Kemudian kita tekan sebanyak 30 kali 5. Berapa berarti? 150 kali. Ya. Hitungannya itu seperti lagu, ibu tahu Baby Shark nggak? Baby Shark, nah gitu kan, nah seperti itu kecepatannya ya. Coba kita nyanyi sambil ayo 1, 2, 3. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Mommy Shark. Tekan kayak gitu aja ya, sampai super, kira-kira itu 5-6 cm, sepertiga dari tebal dada gitu ya. Gitu. Biar jantungnya juga ikut ke tekan. Tujuan kita adalah jantung yang berhenti tadi agar bisa dipompa dengan tekanan kita. Gitu. Tujuannya adalah darahnya biar bisa ke otak. Otak itu yang paling penting kita jaga agar tetap teraliri darah. Karena ketika otak tidak teraliri darah, dia mati, maka mati. Gitu ya. Terus seperti itu sampai kapan?
pertama sampai bapak ibu capek, sampai ibu capek udah nggak sanggup, boleh berhenti. Gimana lagi ya? Jangan sampai kita jadi korban kedua ya. Jadi kalau capek banget nggak bisa, nggak ada yang gantiin, berhenti. Kedua, kalau ambulansnya sudah datang, sudah ada bantuan dari petugas ambulan, berhenti. Ketiga, kalau pasiennya berespon, korbannya berespon itu bisa aja dia tiba-tiba bergerak, gitu ya. Terus tiba-tiba bergerak atau dia teriak atau ada respon apa, gitu ya. Bergerak dari tubuhnya, berhenti, kemudian kita cek lagi nadinya. Biasanya kalau udah berespon itu ada, gitu ya. Yang terakhir adalah ada tanda-tanda kematian yang sudah memang benar-benar tidak tertolong. Contohnya, ujung jarinya udah menghitam, tubuhnya udah kaku. Nah, kalau seperti itu berarti sudah nggak bisa tertolong. Ya. Kemudian setelah kita tekan seperti itu, sampai kapan kita tekan? Sampai dengan 150 kali tadi. Jadi kita hitung, bisa kita hitung 1, 2, 3 sampai 150 kali. Ya. Atau kalau dalam menit itu selama 2 menit. Setelah 2 menit apa yang bisa kita lakukan? Kita cek lagi nadinya. Nadi teraba, alhamdulillah, kita tunggu ambulans. Tapi kalau masih tidak teraba, kita lanjutkan sampai 2 menit, dicek lagi nadinya, nggak teraba lagi, lanjutkan lagi, dan seterusnya. Gitu. Memang berat ya. Tapi kalau untuk keluarga sendiri kayaknya kita pengennya harus tetap berdetak jantungnya, gitu ya, keluarga sendiri itu. Ya, ada lagi nggak? RJP dilakukan sampai pertolongan datang dan penolong kelelahannya. Sudah ya? Oke. Nah, ini hipertensi sebenarnya apaan ya? Ya, tapi karena waktunya sudah habis. Nah, ini langsung saja karena kita tadi sudah mempraktekkan, melihat mahasiswa Novel ini mempraktekkan, saya ingin ibu-ibu juga bisa mempraktekkannya, 1 atau 2 orang gitu ya. Nah, bisa dibantu oleh adik-adik mahasiswa di bidang keperawatan. Nah, ini adalah pentem, jadi ini bisa ditekan. Gitu. Bisa dicoba. Seberat apa sih? Jadi bisa merasakan seberat apa sih kita harus menekannya, gitu, sampai bisa. Kalau di sini indikatornya bunyi cepet. Gitu. Kita bisa terasa kalau udah bunyi cepet. Ya. Ayo silakan ibu-ibu yang mau mencoba. Nah, ini ada 2, jadi bisa 2 orang bareng. Ya, fasilitator, boleh teman-teman ke depan. Fasil siapa? Itu adain aja deh, yang kosong. Kalau seperti ini ya, kalau penyakit jantung itu slogannya adalah time saving is life saving. Ya, makanya kalau rumah dekat rumah sakit itu biasanya mahal. Ya, karena semakin dekat semakin cepat kita ke rumah sakit mendapatkan pertolongan. Panggil orang nih, mintain orang satu fasilitator. Iya tuh yang kayak profil bantuin RJP. Fasil. Betul.
Aku nggak majuin ke sana siapa sih? Gerak dikit semua video tangan susah. Udah anjir. Kelihatan. Semua video Gue cuma stay aja dari awal sampai akhir. ini nggak apa-apa. Ada suara-suara setan. Enak banget. Belum aja buluran yang lihat ini dia duduk di atas ini speaker. Ya buluran. Begini mas, kalau itu kan alat ya peraga, dia kalau udah hasilnya lamanya. Terus seandainya kejadian pada manusia, kita mengetahui kedalaman itu bagaimana? Ya terima kasih Bu, ini pertanyaan bagus ya. Jadi alat ini itu untuk melatih kita terbiasa. Ya, dia bisa lampu hijau berarti penekanan kita itu udah 5 sampai 6 cm. Berarti kita akan rasakan segitu kita harus menekan. Gitu. Terus kecepatannya berarti sudah tepat. Oh berarti kecepatannya segitu kita harus menekan. Jadi ini fungsinya adalah membiasakan kita kedalaman dan kecepatannya seperti itu. Sehingga ketika manusia pasti nggak ada lampunya ya, dan pasti nggak ada bunyinya. Tapi kita sudah terbiasa sedalam itu dan secepat itu. Iya. Tapi ada lagi satu yang bisa kita lakukan untuk memastikan tekanan kita memang berkualitas, yaitu misalnya ada teman kita yang lain, dia diminta untuk meraba nadinya. Tadi kan nanti nggak teraba ya, makanya kita tekan. Dia meraba nadinya, dan ketika kita tekan, dia berdenyut. Berarti itu sudah bagus, gitu ya. Jadi ketika kita menekan, teman kita meraba nadinya, dan kita tanya, kerasa nggak? Kerasa. Jadi ketika kita tekan, dia berdenyut. Berarti itu sudah bagus, gitu ya. Itu salah satu caranya. Jelas ya, ibu-ibu ya. Silakan dicoba untuk ada alatnya untuk membiasakan. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Nanti habis workshop materi lagi. Berarti ini harus. Dan kalau ada keluarga kita yang memang punya faktor risiko, ya penyakit jantung, memang susah ya kalau kita mengajak kalau dia nggak mau gitu ya. Itu kasih pengertian aja bahwa itu bisa dicegah, ya penyakit jantung itu bisa diobati dan henti jantung itu bisa dicegah kalau misalnya kita mau kontrol, bisa. Jadi jangan takut untuk nanti saya didiagnosa ya karena itu bisa dicegah henti jantung. Kalau nggak dicegah bisa henti jantung. Ini kita nggak mau apa-apa demo. Nggak bikin ini
Bawa. Maaf saya mau nanya, orang tua saya kan ibu saya kan Bawa, punya panggilin siswa. saya punya diabetes, apakah kalau anaknya menurun atau bagaimana? Saya langsung tanya, hipertensi dan diabetes itu diturunkan. Record dulu, Jadi kalau misalnya ada yang hipertensi, ada yang diabetes itu bisa diturunkan. nggak ada. Ya, itu adalah takdir yang harus kita terima. Itu di videoin aja. Jadi yang bisa kita lakukan ya sering kontrol, rajin kontrol. Walaupun sehat, tapi paling nggak setahun sekali itu cek kesehatan. Pencegahan itu tadi gaya hidupnya. Jadi misalnya berarti ibu ada resiko diabetes karena orang tuanya ada diabetes. Berarti minuman manis, makanan manis itu harus dikurangi. Ya olahraga, berat badannya dijaga. Itu adalah upaya kita. Walaupun ada resiko tapi kita bisa kontrol. Kemudian yang jantung tadi ya, sebenarnya penyakit jantung itu ada yang menurun, ada yang tidak. Gitu. Yang menurun itu kalau misalnya penyakit jantung itu disertai hipertensi. Nah, kan berarti resikonya menurun. Apaan? Udah tadi yang Brian. Anak ibu usia berapa kalau boleh tahu? Tadi video. 36 masih muda bu. Biasanya kalau ada keturunan hipertensi munculnya itu kalau udah 40. Jadi tetap rajin kontrol aja, paling enggak tensi itu kan masih ada ya kalau posyandu atau apa pasti ada tensi. Biar record kan. Ini dong, kalau misalnya ini kan penanganan harus kencang ya. Itu kira-kira berbahaya nggak untuk pasiennya itu? Pertanyaan yang bagus, berbahaya nggak? Kalau secara anatomi, secara struktural itu nggak berbahaya, karena tulang dada yang kita tekan itu kuat kan, tapi di sebelahnya tulang dada itu fleksibel, artinya bisa untuk mentiup-mentiup gitu ya, bisa. Asalkan posisinya memang tepat di tengah mukanya, ya, dan kedalamannya memang 5-6 cm, jadi nggak terlalu dalam. Nah, 5-6 cm aja udah susah banget kan ya. Gitu. Jadi selama memang nggak ada patah tulang sebelumnya itu ada lagi. Nanti kalau ada pertanyaan terkait hipertensi, nanti Dokter Arif yang akan menjelaskan, karena beliau fokusnya di hipertensi.
berpakaian sebutkan ciri khas dari nyeri dada penyakit jantung. Udah pinter, alhamdulillah. Semoga ini ilmunya tidak harus kita aplikasikan, ya. Semoga sehat-sehat saja. Tapi kalau misalnya terpaksa ada hal seperti itu, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Ibu-ibu mohon perhatiannya kembali. Selanjutnya ada penyampaian penambahan beberapa kata dari Bapak Dr. Arif Wahyudi Jatmiko MPDK kepada Bapak Arif, dipersilakan. Oke, sebelumnya ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kepada Bapak Arif dipersilakan. Bapak Ibu semua sudah ya. Jadi kalau ada pasien tergeletak nggak sadar, apa yang dilakukan? Kita sabar. Singkatannya apa tadi? Kalau ada mantra atau gitu. Saya berpikirnya sampai bertahun-tahun meningkat itu. Gitu ya. Kalau pasien tergeletak, siapapun itu, Bapak Ibu nggak usah panik, nggak usah bingung. Ibu sebagai orang yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu orang yang tergeletak itu, betul ya? Jangan marah panik. Ya.
dengan kompresi atau tekan tadi membantu jantungnya memompa, dia terima kasih ya dalam tidurnya dia. Bayangkan gitu kan, bukan berdoa ya. Bukan misalkan ya. Ya pokoknya ada gitu. Ya, Bapak Ibu harus mempunyai woman hero-nya apa namanya? Kalau superhero, superwoman ya. Wonder Woman-nya keluar, bantu gitu. Jangan ditinggalkan. Saya yakin tadi semangatnya saya kader di kalangan baru dan di Sawangan ini luar biasa semangatnya. Ada nggak digaji guys, tapi berangkatnya sangat penuh. Gitu. Kalau pasien tergeletak, entah itu pasien jantung atau tidak, pokoknya ingat mantra, tolong aman dulu kita, jangan di tengah jalan tiba-tiba langsung di situ, pinggirkan dulu. Kemudian baru cek sampai Pak bangun Pak, iya Pak ada apa? Ternyata sudah gitu. Jangan diudah tapi pasien ternyata bangun dia, iya dari sini. Habis mantra, tolong yang minta tolong, bisa telepon berapa nomornya? Pernah? Kalau diminta bantuan nggak pernah. Misalnya ada yang jelek itu di rumah. Kemudian setelah tolong baru di apa di sini ada nadi yang paling besar denyut nadinya. Jadi kalau nyari susah yang paling besar itu bagian lainnya. Di teraba ya ada ya? Yakin tuh ada. Berarti indikator itu kita gunakan pasien ini masih mati atau grogi lah ibu semua. Setelah nadinya nggak ada, diapakan? Ditekan ya. Nggak usah takut. Kan dada setengah bawah. Dan dadanya itu ada tulang besar. Bagian bawah. Nggak usah takut patah. Ya, kan tujuannya membantu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Saya nggak akan banyak ngomong kan udah hampir jam 1. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi? Pengalaman stroke gula darahnya, tekanan darahnya 150. Apakah nanti apabila dia darah tinggi, apakah itu bakal kamu atau kayak gimana? Hari ini mulai sadar kapan kita harus mengenali kegawatan pada penyakit jantung maupun hipertensi. Stroke itu terjadi kenapa kira-kira? Karena tensinya tinggi, terus bayangkan di dalam kepala kita itu ada pembuluh darah yang kecil-kecil banget. Apalagi ada sumbatan oleh kolesterol, oleh ya sumbatan yang lain. Kalau kecil-kecil tadi, benang-benang kecil yang isinya darah tadi, kena tekanan yang sangat tinggi, kira-kira pecah nggak? Nah, bagaimana cara supaya agar tidak kambuh lagi? Berarti harus diturunkan tekanan darahnya. Gitu. Kan bisa naik tekanan darahnya. Yang pertama, kerja, pikiran, stres, lifestyle, capek, atau kering apalagi. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah kalau semakin tinggi, apalagi pasien post stroke, maka itu akan memicu lagi serangan berulang. Ya, bisa pecahnya ke tempat yang lain bisa jadi. Maka obatnya berapa? Terus yang
Ya. Ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu di rumahnya atau tetangganya ada darah tinggi, tolong betul kenali. Kalau udah apa namanya? Pusing, lehernya sakit, apalagi kira-kira? Pusing ya? Apalagi? Mual, ya? Segera periksakan darahnya. Kalau tinggi, turunkan itu obatnya. Obat, caranya gimana turunkan? Minum obat. Relax dulu, sama mikir dulu apa? Relax dulu, sehat dulu. Kalau pokoknya harus kenali ya. Yang pertama modalnya mengenalinya. Tanda-tanda hipertensi itu apa? Kalau pusing, tidurnya gimana? Oh nggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena pusing terus. Berarti diturunkan tensinya. Minum obat. Atau kasih apa kalau tradisional? Siap bantuan ya. Daun salam apa lagi? Jangan diminum terus, harus dikontrolkan. Mungkin kasih obat yang dia supaya tetap turun. Gawatnya kenapa tuh kalau nggak diturunkan segera bisa terjadi stroke kan? Ya. Saya titip pokoknya bapak ibu semua harus mengenali tanda-tanda kegawatan pada hipertensi. Kita sayangi di diri kita dan masyarakat segitu. Kalau tinggi jangan dianggap enteng, turunkan segitu. Pola makan, stresnya, tidurnya, istirahatnya. Apalagi kenapa kira-kira banyak kan cowok daripada cewek? Itu kira-kira ya salah satu. Kenapa? Ditambah hidupnya nggak rata. Pokoknya nyari salahnya aja. Udah ya? Ada yang nanya lagi nggak? Ya? Emang ya? Udah. Enak banget es melon sih ya. Iya nggak ini? Ya, Bu, faktor usia mempengaruhi tingkat mungkin ini pusing nggak pusing biasa aja mungkin demensia mungkin juga nggak merasakan sakit tidak dirasakan 220 bayangkan dulu kalau dibiarkan kira-kira akan pecah nggak berdarah itu tapi sehat nggak ada hipertensi nggak ada stroke ya yang penting kesehatan ya yang penting dijaga pola makan pola tidur istirahat ya. Karena tetap takutnya nanti ada pecah tiba-tiba meskipun mungkin merasakan seperti yang biasa ya pusing dan kaku dan lain-lain kita unik bukan ada tapi harus tahu mencoba untuk kadarnya dengan tidur yang cukup makan yang baik berpikir yang positif mungkin ibunya selalu stay positif nggak pernah marah-marah karena
Mudah dilihat sih kecil juga. Kalau kena tekanan tinggi tuh, lama-lama rusak. Ginjal ya. Sama, kalau satu di kepala jadi stroke, satu di ginjal jadi gagal ginjal. Bayangkan tuh jalannya kecil tapi macet terus dia habis. Flow-nya sangat tinggi, lama-lama kan rusak. Gitu kira-kira. Maka dari hipertensi itulah kenali jantung hipertensi karena itu akan berdampak ke semua pembuluh darah di lambung, di otak stroke, di ginjal jadi ya, gitu kira-kira. Gitu ya Bapak ya. Sudah ada makan siang, karena cukup sekian ya, nanti kita lanjutkan lagi bersama bahasa ngobrol lagi ya. Yang penting masalah apa yang penting poin kita butuhnya apa. Baik, saya kembalikan ke Bu, sebentar. Tadi kalau ada pasien tergeletak, ngantuk bisa atau mabuk atau apapun, apa yang dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sekian saya Tansalia selaku moderator kami undur diri, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Ibu-ibu boleh tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita pada siang hari ini. Ibu sebelumnya masih semangat? Udah pada bawa tas ya. Ibu-ibu, jadi kita akan ada pengisian post test terlebih dahulu ya sebelum pulang. Tadi kan di awal sudah isi untuk pretest ya. Nah sekarang isi untuk post testnya dulu. Mungkin boleh untuk di share untuk barcode-nya. Hasil. Bilang hasil. Mungkin pada teman-teman fasilitator bisa untuk masuk ke ruangan untuk menyebarkan link post test. Gimana?